أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan ngaji surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Saya ulang, Az-Zumar 39 ayat 10. Sebelum ayat saya baca, saya sampaikan asbabun nuzulnya. Ketika ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, waktu itu para sahabat secara manusiawi pasti bingung lah. Karena harus meninggalkan rumahnya, harus meninggalkan kebunnya, harus meninggalkan peternakannya, bahkan harus meninggalkan istrinya atau anaknya yang tidak mau ikut hijrah ke Madinah. Karena keraguan seperti itu, lalu ayat ini turun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang bertakwa. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Artinya, bagi orang takwa, perintah kebaikan seberat apapun harus dijalankan. Seberat apapun, kalau itu perintah kebaikan untuk orang-orang takwa. Contohnya kita sebagai jamaah, ya terus terang aja, bangun subuh itu berat. Apalagi yang bangunnya tadi mulai jam 3, setengah 4, jam 4. Nah, itu berat itu. Kalau gak kulino, angel, enak turu nih. Makanya perintahnya Allah itu untuk orang yang beriman, takwa, perintah kebaikan itu seberat apapun harus dijalankan. Karena itu kebaikan. Dan itu pasti ada manfaatnya. Pasti itu. Nuwun sewu. Orang yang aktif jamaah subuh di masjid dengan orang yang tidak aktif jamaah ke masjid, hatinya pasti beda. Rumah tangganya juga beda. Kesehatannya juga beda. Anak-anaknya juga beda. Pasti itu. Karena jamaah subuh di masjid itu gak mudah. Banyak orang sholat subuh tapi di rumah. Ono maneh malah rotok bangkong, Pak. Nah itu anak-anaknya nanti jadinya juga lain. Dengan jenengan yang aktif jamaah subuh di masjid. Termasuk di masjid. Termasuk kesehatannya. Pasti beda itu. Makanya perintahnya Allah, lilladzina ahsanu
Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini hasanah, pasti akan mendapat kebaikan. Beda dengan orang yang tidak melakukan kebaikan. Pasti beda. Makanya bersyukurlah bagi kita yang alhamdulillah ditakdirkan bisa jamaah subuh. Alhamdulillah. Betul ini Pak. Masya Allah. Ustadz, Kiai, Habib, Gus, pokoknya bangsane ngono lah. Itu belum semua loh Pak sing seneng jamaah subuh itu. Ceramahnya enak. Macamnya Ustaz berdino ceramah apalan. Tapi kehidupannya untuk jamaah subuh seperti jenengan itu enggak banyak. Enggak banyak itu. Padahal namanya kegiatan tiap hari harus diawali dari jamaah subuh. Masa langsung olahraga melaku-melaku. Jalan-jalan ya dari rumah ke masjid itu. Nanti habis dari masjid ngaji, habis ngaji sarapan beono. Habis sarapan baru jalan-jalan lagi sampai pulang. Insya Allah sehat jasmani rohani. Makanya selama hidup di dunia, orang berbuat baik sekecil apapun itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah, Masya Allah. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Lalu Allah meneruskan ayatnya, wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas. Nah ini yang dimaksud ketika para sahabat itu enggan untuk hijrah ke Madinah. Engko ya opo kalau di Madinah iku duduk negarane, duduk daerah, apa mereka duwe dulur, nanti hidupnya di mana di dunia. Jari Gusti Allah, bumi Allah itu luas, wasi'atun. Kamu mau hidup di mana saja, nggak ada masalah. Podo-podo bumi ini Allah. Makanya kalau bapak punya anak mau belajar ke Amerika, ke Eropa, ke luar negeri, nggak usah dikhawatirkan. Di sana itu juga sama-sama buminya Allah. Mau ke Jepang, ke Cina, kemana saja. Gak perlu khawatir ya opo na engko nyang kono mangani. Mangani ya mbek cangkem. Mangane mbek opo maneh. Yang perlu diperhatikan itu sing penting sholatnya, ibadahnya. Di mana saja nak kamu berada, sing penting openono sholatmu. Itu yang harus sering kita sampaikan ke anak-anak kita, Pak. Di mana saja kamu berada, openono sholatmu. Untuk akhirnya uripmu mesti diopeni Gusti Allah. Pasti itu. Saya tadi sebelum berangkat ini telepon anak saya yang ada di Mesir. Di sana memang masih malam, belum pagi, belum jam 12, terpaut 5 jam. Tapi lagi apa? Mau ngaji, kuliah subuh. Oh iya, hati-hati Pi, jaga kesehatan. Ya, kamu ya jaga sholatmu. Saya gitu. Kalau dia ngomong ke saya, Bi, jaga sholatmu. Ngono kan ya gak pantes. Mosok bapak kiai jaga sholatmu.
saya ya jaga sholatmu karena dia masih muda, masih kuliah. Nah, akhirnya ayat ini yang penting ini Pak. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya disempurnakan oleh Allah kepada siapa? As-sabiruna, orang-orang sabar. Apanya? Ajrohum, pahalanya bi khairi hisab, tanpa batas. Artinya kalau kita kepingin hidup itu benar-benar bahagia lahir batin, kuncinya cuma satu. Sabar. Kalau kita kepingin hidup ini sukses lahir batin, kuncinya cuma satu. Sabar. Hanya sabar tok sudah. Sampean yang jadi takmir, jadi pengurus masjid Al-Maghfirah, harus ngedekno sabari. Soalnya ngeramu jamaah sing modele macem-macem, karepe yo macem-macem. Itu yo gak mudah loh Pak. Gak mudah. Dikira gak ono to sing ngrasani takmir. Ya mesti ono. Karepe takmir kuwi sapi, dihiasi, karpet empuk. Saya itu terus terang Pak, sholat paling nyaman itu di Masjid Al-Maghfirah. Karpet empuk soalnya. Awak-awak ini kan bukan tuwek lah, rodok tuwek. Tapi kan sih ganteng. Nah, itu nak kalau tak gak ono karpet empuk ngono ya kroso ya. Dengkul ya kroso, yang bokong ya kroso. Nah, di sampean ini nyaman kayak nikmat. Hartanya tumpuk-tumpuk soal. Dan satu-satunya masjid yang saya tahu loh Pak, karpet yang tumpuk-tumpuk itu ya hanya Al-Maghfirah tok. Besok sudah diganti mana Pak? Tak perlu tumpukin mana? Loh betul ini Pak. Hebat ini. Masjid Al-Akbar yang besar itu ya biasa karpetnya cuma satu. Ya rada empuk lah. Tapi cik empuk wae sampean. Betul ini. Nah, namanya takmir itu ya enggak mudah. Karepe nyenengno jamaah, diwe hiasi, diwe karpet. Ya ono sing maidu. Kademen asline. Akhirnya delok sampe delok do metu itu. Iku sing kademen iku. Bukan teman buat habis sarapan ya kan. Pokoknya begitulah hidup itu. Nggak ada sempurna itu, nggak ada. Nggak ada sempurna. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun imamnya, siapapun takmirnya, hidup itu ya wis ngono iku. Nggak ada orang itu senang semuanya, nggak ada Pak. Benci semuanya ya nggak ada. Ya wis ono sing seneng, ono sing gak seneng. Kuncinya cuma satu, apa? Sabar. Apa? Sabar, wong sabar. Itu tapi medeni, Pak. Sampean kalau sabar, lalu ada orang yang berani mendolimi sampean, wah, bahaya itu. Kualat. Betul itu. Pasti kualat. Ya orang itu yang menzolimi sampean. Tapi kalau sampean gak sabaran Pak, gak patek malati. Makanya sampean kalau kepingin jadi orang keramat, kuncinya cuma satu. Apa? Sabar. Sing sabar. Ngomong bojo sabar. Bojo tambah tuwek tambah rewel. Rumah sana tambah ayu. Ya enggak. Tambah elek, tambah rewel. Bojo itu Pak. Rabi maneh gak wani. Loh, di anak sinjal. Loh, di anak sinjal. Leres wong aku dhewe yang lakoni. Wong kiai ini dhewe yang lakoni. Ya Allah.
dimong iku rewel. Gak dimong iku kewajiban. Ya wis ngono iku urip. Nah, terus enake ya apa? Dijarno ae. Iku mati-mati dhewe. Alhamdulillah. Ditutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.